Baik Bapak Ibu, kami menyapa kita selamat hari Natal. Kita lambaikan tangannya, selamat hari Natal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur saudara, di dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kita pada akhir bulan Desember ini, walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih diberikan anugerah untuk dapat merayakan Natal walaupun di dalam segala kesederhanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu yang diberikan ini kepada kita, biarlah kita syukuri dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Karena walaupun dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, kita masih bisa merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus, pasal yang ke-13 ayat yang ke-29. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan singkat, namun mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan kita memang sudah sepakati kita ibadah lebih dulu, selesai nanti pemberitaan firman Tuhan, baru varian Natal. Jadi ibadah kita duluankan. Mari kita baca sama-sama 3 ya. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, perikop daripada ayat ini adalah kedatangan anak manusia. Begitu perikopnya ya Pak, dibacakan dulu. Kalau kita perhatikan perikop daripada ayat ini adalah kedatangan anak manusia. Perikopnya Markus 13. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kedatangan anak manusia. Yang kita bahas di sini saudaraku adalah bagian dari kata sudah di ambang pintu. Saudara, di ibadah kita di Lintong Nihuta, saya sudah menyampaikan kepada kita waktunya sudah dekat. Dan malam ini kita akan memperhatikan waktunya sudah di ambang pintu. Saudara, kalau berbicara tentang perikop daripada ayat ini, bicara tentang kedatangan anak manusia, berarti bicara tentang di ambang pintu. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang kedekatannya sudah berada di ambang pintu. Ya, langsung maju aja Amang di sini, Pak Ginting, di depan. Samping Pak Monang si Anturi.
Ya. Saudara, berarti bicara tentang waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu adalah menunjuk pada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Di dalam KBBI, saudara, KBBI ini memberikan arti, ada 4 arti bicara tentang ambang pintu. Tetapi malam ini saya ambil hanya 2 saja. Ya. Bicara tentang ambang pintu, KBBI memberikan arti yang pertama adalah balok yang melintang di antara 2 tiang pintu. Balok yang melintang di antara 2 pintu. Bisa balok yang melintang di antara 2 pintu, bisa juga balok yang melintang di antara 2 tiang jendela atau 2 tiang pintu. Nah, atau sama dengan disebut kayu yang melintang, kayu palang. Saudara, kalau ada kata sudah di ambang pintu, sering kita mendengar ada contoh, ia berada atau ia berdiri di ambang pintu. Kalau dia sudah berdiri di ambang pintu, tadi ambang pintu itu adalah kayu yang melintang di antara 2 tiang pintu. Berarti berdiri di ambang pintu, kira-kira di atas tadi tiangnya, palangnya, ini tiang pintu. Berarti kira-kira tinggal melangkahkan kaki keluar. Itu namanya kedatangan daripada anak manusia. Yang kedua, KBBI memberikan pengertian saat mendekatnya suatu kejadian atau suatu peristiwa. Ini, saudaraku, adalah kiasan seperti contohnya kemenangan sudah di ambang pintu. Atau misalnya kemenangan itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Nah, ternyata Alkitab menggunakan kata ambang pintu sebagai kiasan untuk mengingatkan kepada kita, kepada manusia, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi, sudah sangat dekat. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, seberapa dekatkah kedatangan Tuhan Yesus itu? Kalau ukurannya adalah sudah di ambang pintu. Seberapa dekatkah kedatangan Tuhan Yesus itu? Kalau ukurannya adalah sudah di ambang pintu. Jawaban saya, Bapak Ibu, karena Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka kata ambang pintu tidak bisa menjadi kata kunci satu-satunya. Tetap saja ayat ini harus mengacu atau tergantung kepada ayat yang lain. Karena ayat-ayat Alkitab ini tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tidak bisa hanya copot ayat ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Pada
sampai sekarang kedatangan Anak Manusia belum juga kunjung tiba. Maka olehnya kata di ambang pintu ini tidak boleh terlepas dari ayat-ayat yang lainnya. Saya tekankan kembali bahwa ayat yang mengatakan waktunya sudah dekat, waktunya sudah di ambang pintu, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ayat ini tetap tergantung kepada ayat-ayat yang lainnya. Bagi saya kata waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, harus tetap merujuk kepada ayat-ayat yang lainnya. Sudah berapa persenkah firman Tuhan yang digenapi pada waktu zaman dulu kita mendengarkan firman Tuhan tentang sudah di ambang pintu? Sudah berapa persenkah firman Tuhan yang digenapi pada zaman saat sekarang kita mendengarkan sudah di ambang pintu? Kita harus bisa membedakan sehingga tidak muncul kata, ngamulai na jolo bege kata di ambang pintu. Sona marna roh Tuhan Yesusi. Tapi coba dulu hitung berapa persenkah zaman dulu pada waktu saudara mendengar tentang waktunya sudah dekat, waktunya sudah di ambang pintu. Berapa persenkah yang sudah digenapi firman itu pada zaman itu? Dan coba bandingkan dengan zaman sekarang. Ketika kita mendengarkan kata sudah dekat, sudah di ambang pintu. Coba saudaraku bandingkan kejadian-kejadian zaman dulu itu dengan kejadian-kejadian pada zaman sekarang ini. Kita bandingkan dulu dengan sekarang, sudah sangat jauh berbeda. Bapak Ibu, mari kita perhatikan zaman dulu dan zaman sekarang, supaya nanti kita bisa melihat, kita bisa menyesuaikan dengan kedekatan pada zaman dulu sudah di ambang pintu dibanding dengan kedekatan pada zaman sekarang sudah di ambang pintu. Mari saya ajak kita melihat ayat Alkitab Matius pasal 24 ayat 37. Saya sengaja ayatnya dibacakan supaya jangan kesannya dari kata-kata saya. Tapi mari kita perhatikan ayat-ayat Alkitab. Ya, silakan Pak dari ayat 37. Matius 24 ayat 37 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terus 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Terus? kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, lanjut. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya mengajak kita membandingkan Bapak Ibu, supaya nanti bisa kelihatan perbandingan zaman dulu dengan zaman sekarang. Perhatikan baik-baik ayat 38, ayat 38. Ayat 38. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah Ini itu. contoh kepada kita di zaman sekarang ini. Perhatikan, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, terus Makan dan minum. makan dan minum. Lanjut. Kawin dan mengawinkan. Kawin dan mengawinkan. Terus Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. orang hidup pada zaman itu. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan mengawinkan. Mereka hidup dalam pesta pora. Mereka tidak tahu sampai tiba
Waktunya Nuh sudah masuk di dalam bahtera. Dosa itu Bapak Ibu akan terulang di zaman akhir. Sebab inilah tanda-tanda. Sekali lagi tanda-tanda. Mari kita perhatikan. Makan dan minum. Meningkatnya pesta pora hari-hari ini. Adanya kafe-kafe yang merajai setiap kota, setiap wilayah, setiap tempat. Itu penggenapan firman Tuhan. Manusia akan menggenapi nubuatan yang pernah terjadi pada zaman Nuh. Makan dan minum. Saya tidak melihat pada waktu zaman dulu dibanding dengan zaman sekarang. Meningkatnya sekarang saudaraku, pariwisata di mana-mana. Berdirilah rumah makan, berdirilah kafe-kafe sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah yang tidak diperhitungkan. Di sana ada kafe-kafe malam-malam, kafe-kafe apa namanya ya? Kunang-kunang apa? Remang-remang di mana-mana hari-hari ini. Dan dosa kawin mengawinkan tanpa ada di dalam kebenaran, tanpa ada di dalam kesucian. Berapa persenkah kira-kira penggenapan yang kita lihat jauh berbeda sudah di ambang pintu zaman dulu dengan sudah di ambang pintu zaman sekarang ini. Bapak Ibu, kita melihat dosa makin merajalela. Saudaraku, fasilitas akan terus meningkat untuk memfasilitasi manusia agar lebih gampang menemukan yang disebut dosa, agar lebih gampang menemukan apa yang disebut kenajisan, agar lebih dapat menemukan apa yang disebut kejahatan, dan semuanya akan difasilitasi oleh setan tanpa dimengerti oleh manusia. Walaupun saudara tidak dimengerti oleh manusia, tapi anak-anak Tuhan harus bijaksana, harus bisa membaca zaman ini. Zaman ini tidak bisa kita anggap enteng. Saudara, saya mau ingatkan kita. Sebenarnya kalau boleh manusia itu seandainya tidak ada hukum, maka manusia itu kalau boleh sambil jalan telanjang. Karena manusia yang hidup dalam dosa itu tidak dapat ditutupi. Kata Alkitab, dosa itu menyebabkan manusia telanjang. Makanya lihat gaya orang berpakaian zaman sekarang ini. Ada yang setengah telanjang, ada yang benar-benar telanjang. Ini daerah kita ini sebentar lagi akan menjadi tempat pariwisata internasional. Dan tentu saudara, kita harus siap-siap. Dosa akan masuk. Kejahatan akan masuk. Dan itu tidak akan terbendung. Karena itu saudaraku adalah penggenapan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah para ibu-ibu mempersiapkan diri berdoa untuk seisi rumah, agar suami dan anak-anak kita jangan terjerumus ke dalam dosa yang membahayakan banyak manusia di zaman akhir ini. Saudara, dosa ini akan merajalela di zaman akhir sampai tidak disadari Nuh sudah masuk dalam bahtera. Sampai nanti orang-orang hidup makan minum, orang-orang kawin mengawinkan, orang-orang hidup dalam dosa, orang-orang hidup dalam kejahatan.
tanpa disadari orang-orang kudus sudah disingkirkan oleh Tuhan. Itu tanpa disadari. Karena waktu berjalan seperti biasanya. Sebab ayat ini berkata, coba Pak, ayat 38. Mari 38, kita perhatikan, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, Ya, terus makan dan minum pesta pora, kawin dan mengawinkan, hidup dalam dosa kenajisan, terus sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. sudah masuk bahtera. Nuh sudah masuk bahtera, tapi orang ini masih hidup dalam dosa. Orang-orang masih hidup kawin mengawinkan. Orang-orang masih hidup pesta pora, tapi Nuh sudah masuk dalam bahtera. Mereka tidak sadari itulah yang akan terjadi menjelang kedatangan anak manusia ini. Berjaga-jagalah Bapak Ibu. Coba perhatikan saudara ayat 39. Ayat 39. Ayat 39. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu. Mereka sudah dibutakan dengan kenikmatan dunia. Mereka asik dengan dosa. Mereka asik dengan makan minum. Mereka asik dengan kawin mengawinkan. Hidup di dalam dosa kenajisan. Mereka tidak tahu malapetaka sedang datang menimpa mereka. Bapak Ibu, saya pernah menonton satu video. Orang-orang yang mandi-mandi, saya tidak tahu negara mana itu, di pinggir pantai. Tiba-tiba datang tsunami. Orang-orang ini ada yang lari saudara, tanpa pakaian. Ada yang pakaiannya hanya tutup setengah. Ada yang pakaiannya hanya setengah. Ada yang pakaiannya tidak ada pakaian, lari dari pinggir pantai. Orang-orang inilah orang-orang yang hidup dalam dosa. Tiba-tiba saudaraku mereka disapu bersih oleh tsunami tanpa mereka sadari. Sering sekali kita berpikir hidup ini milik kita. Sering sekali kita berpikir hari ini milik kita. Sering sekali kita berpikir minggu depan milik kita. Sering sekali kita berpikir bulan depan milik kita. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya malapetaka sedang datang menimpa kehidupan kita. Sudah dekat tapi kita tidak sadari. Saudara, kita akan lihat nanti ayat ini. Bagaimana kita bisa terhindar daripada malapetaka yang datang tiba-tiba itu. Ayat 40 kita lihat. Ini pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang. Ya. Ayat 40. Ayat 40 ya. Pada waktu itu Ya. kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus 41. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. saudara, pada waktu Nuh hidup, zamannya hidup dalam dosa setiap orang, makan dan minum, mereka tidak tahu, mereka tidak sadari. Tiba-tiba Nuh sudah masuk dalam bahtera bersama dengan seisi rumahnya. Malapetaka menimpa orang-orang di luar daripada bahtera. Demikian juga pada zaman akhir ini. Lihatlah tempat-tempat di mana ada dosa zaman ini. Kejahatan makin meningkat. Saya mau katakan apa yang terjadi zaman Nuh akan terulang kembali pada zaman menjelang kedatangan anak manusia. Tanpa disadari mereka hidup dalam dosa. Mereka kawin dan mengawinkan. Mereka makan dan minum pesta pora di mana-mana. Tiba-tiba satu tinggal, satu diangkat. Di tempat tidur lagi bekerja, memutar batu kilangan, satu tinggal, satu diangkat. Tiba-tiba saudara, yang ada di ladang, satu tinggal, satu terangkat. Dan itu terjadi pada zaman semua manusia hidup seperti biasanya. Saudara, pada zaman dulu kita sudah mendengarkan khotbah waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Apakah bedanya dengan zaman sekarang? Perhatikan.
Salah satu tanda-tandanya adalah bencana alam. Bencana alam. Hari-hari ini bencana alam tidak hanya terjadi di satu tempat. Bencana alam terjadi di seluruh muka bumi secara serentak. Di mana-mana hari-hari ini bencana alam terjadi. Gempa bumi, isu-isu tsunami, hujan yang menyebabkan longsor, angin puting beliung, bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu. Banjir melanda di mana-mana. Setiap kota tergenang di mana-mana. Penyakit sampar yang menular, termasuk wabah COVID-19. Itu bagian dari tanda-tanda waktunya sudah dekat. Apalagi tanda-tanda, perhatikan. Apalagi tanda-tanda waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Saya mengajak kita, pada waktu Yesus datang pertama kali ke dunia ini, dia 2 kali datang. Kedatangannya pertama sebagai bayi lahir di kandang domba. Dan kedatangannya kedua sebagai hakim yang akan menghakimi setiap manusia. Tidak ada yang lolos dari penghakimannya. Memang ia datang pertama untuk menjemput gerejanya sebagai mempelai laki-laki. Tapi jangan lupa, ia juga datang sebagai hakim. Malam ini, sehebat apapun kita, di malam Natal ini, saya mengajak kita, mari kita berubah. Mari kita bertobat. Sebagai hamba Tuhan kah? Sebagai jemaat kah? Sebagai pegawai negeri kah? Sebagai pegawai swasta kah? Sebagai petani kah? Dan sebagai apapun kita, tidak ada yang lolos. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Sang Hakim. Dan tidak ada yang lolos. Itu makanya makin hari Bapak Ibu, makin saya renungkan hidup ini. Banyak kesempatan seperti orang-orang lain saya lihat untuk kita bisa melakukan dosa, menipu dan lain sebagainya. Mendapatkan ini dan itu. Tapi kita belajar menahan diri. Penting. Perhatikan ini. Saya rasa salah satu tanda-tanda yang paling dekat termasuk ini. Lukas 21 ayat Lukas 2 ayat yang pertama. Lukas 2 ayat yang pertama. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pada waktu Yesus datang pertama kali di dunia ini, semua penduduk dunia wajib didaftarkan. Seluruh penduduk dunia wajib datanya diambil. Seluruh penduduk dunia wajib harus pergi mendaftarkan diri. Ada yang perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu sedikit, untuk kita dapat pahami apa yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Sekali lagi dulu pastikan Pak ayat 1. Ayat 1. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, terus menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan satu kota. Seluruh dunia. Ayo ucapkan sama-sama. Seluruh dunia. Berapa banyak? Berapa banyak? Seluruh dunia. Perhatikan ya. Seluruh dunia. Ayat 3 Pak.
Ayat 3. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya Kalau sendiri. Balige ini kan termasuk kota kecamatan Balige atau kota kabupaten Toba. Jadi orang-orang kampung datang ke kotanya untuk mendaftarkan diri. Iya Inang, sekarang sudah menjadi kabupaten Toba. Oke, lanjut. Lanjut Pak Julu. Ya, lanjut. Ayat 4. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Ya. Galilea ke Yudea, Terus ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Terus Ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. ya, terus Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. mari kita perhatikan ya Bapak Ibu. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Menyongsong kedatangan Yesus yang sudah di ambang pintu. Pada waktu ia datang pertama kali, seluruh dunia harus mendaftarkan diri. Seluruh dunia, tidak terkecuali negara apapun, wajib mendaftarkan diri. Lalu Bapak Ibu, di sana sebagai warga negara ada Yusuf, ada Maria, yang pada waktu itu saudara sudah bertunangan dan sudah sah. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat akan aturan pemerintah, maka Yusuf dan Maria, mereka juga pergi ke kota mereka untuk mendaftarkan diri sebagai peserta yang akan disensus pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sampai di sana, Maria dan Yusuf tiba-tiba dikejutkan waktu kelahiran daripada bayi dalam kandungan Maria sudah tiba. Artinya apa? Maria dan Yusuf digagalkan mendaftarkan diri oleh kelahiran Sang Juru Selamat. Kok nggak ada amin Bapak Ibu? Kok nggak ada yang amin? Mereka dibatalkan mendaftarkan diri oleh kelahiran Sang Juru Selamat. Akhirnya mereka tidak jadi mendaftarkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus kali yang kedua adalah tidak jauh beda. Seluruh penduduk dunia datanya akan diambil. Seluruh data penduduk dunia ini akan diambil, akan dikumpulkan. Dan dengarkan baik-baik, saya yakin dan percaya apa yang terjadi pada zaman kelahirannya, itu juga yang akan terjadi pada zaman kedatangannya kali yang kedua. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini, kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Ini firman Tuhan. Ya. Kita harus doakan negara kita. Kita harus doakan pemerintah kita. Kita harus doakan seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan tentu adalah berpikir bagaimana rakyatnya menjadi lebih baik. Tapi saudara, kita harus berjaga-jaga melihat penggenapan demi penggenapan daripada firman Tuhan. Mari kita lebih jeli Bapak Ibu. Saya katakan iblis itu licik loh. Bisa diputar balikan oleh dia fakta.
Karena Alkitab mengatakan bahwa dia bapa segala dusta. Itu untuk mengukur seberapa dekat kedatangan Yesus yang sudah di ambang pintu. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah pada zaman dulu, pada waktu saudara mendengarkan khotbah sudah di ambang pintu, apakah pernah saudara lihat ibadah ditutup sekaligus di seluruh dunia? Zaman dulu dengan zaman sekarang, kita lihat, kalaupun pernah ada, itu paling satu negara, satu kota. Tidak, itu pun tidak akan terjadi satu negara. Paling di satu kota. Tapi hari-hari ini, seluruh dunia pernah diperintahkan tutup ibadah. Dan ini saudaraku dituliskan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Ini kita ukur seberapa dekat zaman dulu dengan seberapa dekat zaman sekarang tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Silakan Pak dibacakan. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus? Selama 1 kali 7 masa. Terus? Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Terus? Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Coba kita perhatikan saudara. Apa itu korban sembelihan? Korban sembelihan itu adalah orang Israel mengambil domba korban. Korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban penebusan. Untuk itulah korban-korban itu saudara diadakan. Ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan dan seterusnya. Lalu apa yang disebut korban santapan? Itu bicara tentang makanan rohani, firman Tuhan. Korban sembelihan dan korban santapan itu upacaranya di dalam ibadah. Berarti kalau dihentikan korban santapan dan korban sembelihan, korban penghapus dosa, korban keselamatan, itu bicara dihentikannya ibadah. Dan itu baru terjadi akhir-akhir ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Apakah zaman dulu waktu kita mendengarkan waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu? Pernahkah dulu kita mendengarkan isu-isu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual? Kecuali zaman ini. Ukurlah sudah di ambang pintu. Bedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Coba kita lihat Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Kita perhatikan. Demikian firman Tuhan. Iya. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Pernahkah saudara dulu mendengarkan khotbah sudah di ambang pintu? Ya, beda dengan zaman sekarang. Kata sekarang sudah di ambang pintu, penggenapannya, pernahkah dulu saudara mendengar isu-isu tidak bisa beli, tidak bisa jual, atau tidak bisa bertransaksi, atau tidak bisa ada kehidupan yang bebas? Baru zaman sekarang. Ini salah satu menjadi ukuran kita. Waktunya
sudah di ambang pintu. Sudah dekat. Saya sih bilang Bapak Ibu, kita nggak bisa gagah-gagahan zaman sekarang dengan mengatakan dangadongi. Karena saya orangnya tidak tergantung kepada orang lain. Saya nggak tergantung kepada pendeta besar. Saya baca Alkitab. Saya belajar dari Alkitab. Kita semua memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Imam Eli pada waktu itu dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi ada anak kecil yang baru tumbuh besar, mungkin anak sekolah minggu, namanya Samuel. Ia bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita tidak harus tergantung kepada Imam Eli dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak harus tergantung kepada para senior-senior kita di dalam hal mendengarkan suara Tuhan. Karena ternyata anak sekolah minggu yang bernama Samuel itu, dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Jelas, ia menceritakan apa yang ia dengar dari Tuhan. Bagaimana mereka mati semuanya, termasuk anak-anak Imam Eli. Jelas semuanya. Jadi kita tidak harus tergantung kepada Imam Eli. Satu lagi, mengukur sudah di ambang pintu. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan. Saudara, ini salah satu ukuran menurut saya bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Firman itu harus disembunyikan sampai tiba akhir zaman. Ciri-cirinya saudaraku adalah banyak orang menyelidikinya. Lihat sekarang, bukan hanya agama Kristen yang membaca Alkitab ini, termasuk agama-agama tetangga kita. Bahkan kita mendengarkan para ustadz pun membaca ayat Alkitab pada waktu mereka menyampaikan khotbah-khotbah mereka atau ceramah-ceramah mereka. Ayat-ayat Alkitab mereka perkatakan firman Tuhan akan diselidiki menjelang zaman akhir. Dan yang paling mendekati, pengetahuan akan semakin bertambah. Saya mendengarkan zaman dulu komputer bisa satu kamar besarnya. Lama-lama bisa menjadi lebih kecil, ditaruh di atas meja. Lama kelamaan saudaraku berubah bisa menjadi laptop. Lama kelamaan ilmu terus bertambah. Bisa sekarang ini kita temukan di HP. Semua bisa dikerjakan lewat HP. Dan yang paling luar biasa, kita sudah mendengarkan tentang satu benda kecil yang namanya nano. Yang kecilnya saudaraku lebih kecil dari biji beras, tapi bisa menyimpan data seluruh dunia. Bayangkan hebatnya itu. Kecil sekali, tapi bisa menyimpan seluruh data dunia ini. Dan yang lebih luar biasa, ia bisa masuk dalam tubuh manusia dengan sangat gampang. Dengan sangat gampang. Kita sering mendengarkan, saudara, ikan lalu dicip, dilepaskan di lautan bebas. Dan ikan itu bisa dipantau
di mana dia berada. Kalau dia dilepas di Cina, lalu dia ada di Afrika, ia bisa dipanggil kembali. Ia bisa dipantau di mana ia berada. Itulah teknologi, pengetahuan makin bertambah. Kita sering mendengarkan anjing saudara bisa diatur kehidupannya lewat chip yang dipasang pada tubuhnya. Mereka bisa tahu di mana keberadaannya. Mereka bisa tahu kesehatannya bagaimana. Semuanya ini mengingatkan kepada kita pengetahuan makin bertambah. Saudara, di zaman ke depan ini zaman ke depan. Zaman ke depan ini semua sudah serba teknologi. Kita sudah mendengarkan uang digital. Kita sudah mendengarkan semua surat-surat digital. Kita sudah mendengarkan lebih dipilih patung ya, robot daripada manusia. Dan bersiap-siaplah kalau manusia ditinggalkan, akan lebih dipilih robot. Saya sih hanya bilang, menghadapi zaman ini tanpa takut akan Tuhan tidak sanggup. Tidak sanggup. Coba bayangkan di mall nanti, saudara tidak akan dilayani oleh manusia. Saudara akan dilayani oleh robot-robot yang bisa bicara. Selamat datang, saudara masuk. Saudara scan dulu tangan atau wajah. Dan saudara scan dulu. Setelah itu baru saudara bisa masuk. Saudara ambilin semuanya. Saudara masukkan ke dalam keranjang. Jangan coba-coba tinggalkan. Semua nanti bunyi itu. Alat-alat yang canggih itu. Ya. Nah, saudara, setelah itu saudara harus bayar pakai uang digital. Semua sudah sistem digital. Sudah ada sekarang saudara, kita sendiri yang isi bensin kita. Udah pernah lihat kan videonya? Kita sendiri yang isi bensin kita. Kita yang bayar di situ. Hampir-hampir nanti tidak ada lagi pelayanan manusia. Semua sudah serba digital. Itu adalah pengetahuan yang sudah makin bertambah, membuktikan apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Waktunya sudah di ambang pintu. Sudah dekat. Ada sebenarnya yang mau saya sampaikan kepada kita perihal persiapan ambang pintu. Tapi mengingat waktunya kita masih banyak acara, nanti saya akan lanjutkan khotbah-khotbah ini dalam ibadah kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bangkit.